wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Dimas Khairul Huda. Hadir, Bu. Muhammad Al-Haidar. Hadir, Bu. Nur Amelia Riswanto. Hadir. Baik, sebelumnya kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tuh arti dari Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Bu. Baik, jadi benar apa yang dikatakan Haidar. Namun kita bakal ngebahas tentang istilah dari Khulafaur Rasyidin tersendiri, yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari kata bahasa Arab yaitu khulafa dan ar-rasyidin, di mana khulafa merupakan jamak dari khalifah yang artinya pengganti, sedangkan rasyidin berasal dari kata ar-rasyid yang artinya yang artinya petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, situasi di kalangan umat Islam itu sempat kacau dikarenakan Nabi Muhammad sendiri itu tidak menunjuk calon penggantinya, dan ada dua kelompok yang merasa berhak untuk mengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di mana kaum Muhajirin itu berpendapat bahwa mereka lah yang paling tepat untuk menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam dan berjuang bersama Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansor berpendapat bahwa mereka adalah orang yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad, karena menurut mereka Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam perbedaan pendapat ini, kaum Muhajirin itu mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq yang dijadikan pengganti setelah Rasulullah wafat, karena beralasan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu sakit, Abu Bakarlah yang ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan posisi imam sholat pada saat itu. Sedangkan kaum Ansor itu menunjuk Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah. Jadi kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan kaum Ansor itu menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Nah, dalam perbedaan pendapat ini, akhirnya Umar bin Khattab itu memutuskan bahwa yang menjadi khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu salah satu alasannya mengapa Abu Bakar yang digantikan oleh yang menggantikan Rasulullah itu karena salah satunya tadi Abu Bakar pernah ditunjuk oleh Rasul untuk menggantikan posisi imam sholat. Selanjutnya kita akan beralih ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq itu yang dilakukan oleh seorang khalifah pada masa itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi kaum murtad, di mana pada saat itu setelah Rasulullah wafat banyak umat Islam yang kembali memeluk ajaran nenek moyang dan terjadi gerakan kemurtatan, yaitu gerakan ridho. Nah, dalam situasi tersebut, untuk memerangi kaum murtad, kaum muslimin terlibat dalam peperangan besar yang dikenal dengan Perang Yamamah. Setelah Perang Yamamah terjadi, banyak penghafal Al-Quran yang tewas pada perang tersebut. Jadi, setelah memerangi kaum murtad, Abu Bakar As-Siddiq itu mengkodifikasi Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memushafkan Al-Quran, karena banyak yang tewas, penghafal Al-Quran banyak yang tewas pada Perang Yamamah pada saat itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berserakan itu dikumpulkan dan dijadikan sebuah mushaf. Dan selanjutnya Abu Bakar melakukan perluasan dakwah Islam. Menyebarnya ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi itu dilakukan oleh Abu Bakar dengan situasi politik masyarakat Islam yang telah stabil. Selanjutnya kita akan beralih ke Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya di
bagian Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu kita lanjut ke Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab juga melakukan perluasan dakwah Islam. Namun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, karena dilakukan dari mulai di kota Suriah hingga ke Eropa Timur. Selanjutnya, Umar bin Khattab juga menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Dan Khalifah Umar bin Khattab juga orang yang pertama kali memperkenalkan sistem gaji ke pegawai-pegawainya. Selanjutnya, Umar bin Khattab itu menetapkan kalender Hijriah yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Penetapan kalender Hijriah ini dibuat atau diciptakan oleh Umar bin Khattab setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Nah, di penjelasan Umar bin Khattab tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, Dimas. Tadi kan di terakhir ada hijrah ya, hijrah. Penetapan kalender hijriah itu pada saat Rasulullah hijrah, dan di sana ada kata-kata titik balik kemenangan Islam kan, Bu. Nah, maksudnya dari titik balik kemenangan Islam itu yang bagaimana, Bu? Jadi awal mulanya, Ibu jawab ya. Jadi awal mulanya Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan permulaan tahun Islam itu pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya di Mekah kan banyak tantangan yang diterima oleh Nabi, sehingga penyebaran dakwah Islam juga sedikit terhambat. Namun saat Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah perluasan dakwah Islam malah lebih bisa diterima oleh masyarakat di Madinah dibandingkan kota Mekah. Jadi itu yang dimaksud dengan titik balik kemenangan Islam, seperti itu. Cukup, Dimas? Cukup. Nah, lanjut ya, berarti kita ke Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan juga melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. Namun pada masa Utsman, Al-Quran itu mulai dibukukan dan diperbanyak sejumlah 4 buah oleh panitia. Yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan menjadi panitia itu adalah Zaid bin Sabit dan Abdurrahman bin Haris. Jadi pada pembukuan Al-Quran itu diperbanyak hingga 4 buah oleh panitia dan disebarkan ke beberapa daerah. Dan selanjutnya Utsman bin Affan itu juga merenovasi Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi pada masa Utsman itu diperluas dan diperindah bentuk dan coraknya. Nah, untuk setelah renovasi Masjid Nabawi dilakukan oleh Utsman bin Affan itu membentuk angkatan laut. Tujuannya itu untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi oleh lautan. Selanjutnya ada perluasan dakwah Islam. Nah, di dalam masa Utsman, perluasan dakwah Islam ini dimulai dari Azerbaijan hingga ke Armenia. Setelah di masa Utsman, kita akan beralih ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Utsman ini sebelum kita masuk ke Khalifah bin Abi Thalib, di masa Utsman itu terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Nah, fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan mengatur mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Suatu ketika, para pemberontak berhasil menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan dan berhasil membunuhnya. Setelah Khalifah Utsman meninggal, kaum muslimin meminta Ali untuk dijadikan khalifah, namun banyak beberapa tokoh yang menolaknya. Sebaliknya, pihak Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, perbedaan pendapat tersebut menjadi awal perpecahannya persatuan kaum muslimin saat itu. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah meskipun ada beberapa kalangan yang tidak bersedia mengakuinya. Nah, sebelum kita lanjut ke kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, apakah sudah jelas di kepemimpinan Utsman bin Affan? Sudah, Bu. Jadi kita lanjut ya ke Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini, yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini
menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam pekerjaan. Namun pejabat-pejabat yang kurang cakap pada saat itu ternyata banyak dari kalangan Bani Umayyah, yaitu keluarganya Utsman bin Affan. Jadi akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, dan yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib, bidang ilmu bahasa itu dikembangkan seperti dilengkapi dengan tanda baca, kasrah, fathah, dhammah, dan syadah dalam pembelajaran Al-Quran hingga ke ilmu nahwu. Tujuannya agar masyarakat non-Arab itu bisa mempelajari Al-Quran sebagai pedoman umat muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang ibroh atau prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Di dalam penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi, apakah sudah jelas? Sudah. Jadi sekarang kita lanjut ke ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, aspiratif, yaitu suka menerima sumbang saran dan masukan. Yang keempat, menghormati hukum. Yang kelima, kezuhudan, artinya dunia itu di tangannya bukan di hatinya. Yang keenam, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan umum. Jadi itu ibrah prestasi yang dapat kita ambil. Dan selanjutnya tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Apa sih yang bisa kita teladani dari Khulafaur Rasyidin gitu kan? Seorang pemimpin besar umat Islam setelah Rasulullah wafat. Yang pertama, mereka adalah pribadi ulama yang umaro, dan umaroknya yang ulama. Artinya kepribadian dan sifat ulama yang ada pada para pemimpin bangsa dan kepribadian pemimpin yang ada pada seorang ulama. Yang kedua, kekuasaan adalah sarana pemberi hidayah. Artinya mereka memegang kekuasaan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga ataupun kelompok, namun kekuasaan itu adalah menyeru kepada manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, pemerintahan berdasarkan musyawarah atau demokrasi. Yang keempat, tegaknya keadilan bagi seluruh manusia. Yang kelima, amanah terhadap Baitul Mal atau keuangan negara. Yang keenam, pemerintahan tanpa fanatisme, kesukuan atau kekeluargaan, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang melarang anaknya menjadi hakim. Yang ketujuh, kekuasaan undang-undang di atas kekuasaan pemimpin, artinya hukum negara itu masih terletak di atas daripada kekuasaan pemimpin. Yang kedelapan adalah tegaknya demokrasi. Jadi itulah yang dapat kita teladani dari Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya dari materi yang Ibu jelaskan, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, jika cukup, kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.